Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki gunung, di mana matahari jarang bersinar terik dan kabut tebal selalu menyelimuti pepohonan, terdengar legenda tentang seorang sinden yang suaranya pernah menggema hingga ke pelosok-pelosok desa. Kini suaranya masih terdengar, namun berasal dari dunia yang berbeda. Namanya Sri. Pada masanya, ia dikenal sebagai sinden terhebat di seluruh desa, mungkin di seluruh wilayah itu. Suaranya begitu indah, memukau siapapun yang mendengarnya. Tapi di balik penampilan sempurnanya, tersimpan rahasia kelam yang hanya sedikit orang tahu. Sri tidak mendapatkan bakatnya dengan cara biasa. Ada yang bilang ia melakukan sesuatu yang terlarang, sebuah perjanjian dengan kekuatan dari alam gaib. Demi suara sempurna yang ia miliki, Sri menyerahkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu jiwanya. Setiap perjanjian ada harganya. Malam itu, setelah Sri mendapatkan suaranya yang tak tertandingi, desa mulai berubah. Pertunjukan wayang yang biasa penuh dengan tawa dan keceriaan, kini menjadi tempat bagi suara-suara aneh, bisikan dari kegelapan. Dan suatu malam, Sri menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Hanya selendang putihnya yang ditemukan di tepi sungai. Beberapa warga desa mengira ia pergi meninggalkan desa untuk selamanya. Namun, tak lama kemudian, suara nyanyian itu kembali terdengar, tapi bukan dari panggung pertunjukan. Penduduk desa mulai ketakutan. Suara Sri kini terdengar dari hutan yang gelap dan tak terjamah. Suaranya memanggil siapapun yang mendekat, dan mereka yang mengikuti suara itu tak akan pernah kembali. Seiring berjalannya waktu, desa itu semakin tertutup dari dunia luar, hingga akhirnya kisah ini menjadi legenda yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Tak ada yang berani mencari tahu kebenarannya. Hingga suatu hari, seorang wanita bernama Rahma datang. Ya, Rahma, seorang mahasiswa yang meneliti musik tradisional Jawa, mendengar tentang desa ini dari salah satu profesornya. Dengan rasa penasaran yang besar, ia memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut, berpikir bahwa ia bisa menemukan sesuatu yang unik untuk penelitiannya. Namun sejak ia tiba, penduduk desa tampak aneh. Mereka tidak menyambutnya seperti tamu biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan mereka. Ketakutan yang Rahma belum mengerti. Setiap kali Rahma bertanya tentang Sri, penduduk desa menghindar. Mereka memperingatkannya untuk tidak mendekati hutan, terutama setelah matahari terbenam. Tapi Rahma tidak mendengarkan. Rasa penasarannya semakin besar. Malam pertama Rahma di desa itu, ia mendengar suara itu, nyanyian lembut yang datang dari arah hutan. Awalnya, ia pikir itu hanya imajinasi, atau mungkin seseorang yang sedang berlatih musik di kejauhan. Tapi suaranya begitu jelas, begitu indah, namun sekaligus menyeramkan.
Keesokan harinya, Rahma bertanya lagi kepada penduduk desa, tetapi mereka semakin ketakutan. Mereka mengaku tidak ada yang berani mendekati hutan itu, terutama di malam hari. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa suara itu bukan milik manusia lagi. Rahma menemukan sesuatu yang lebih menakutkan: buku harian Sri. Di dalamnya, Sri menulis tentang sebuah perjanjian yang ia buat dengan makhluk dari dunia lain. Sebuah makhluk yang memberinya suara sempurna, tetapi sebagai gantinya menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar penampilan di panggung. Sri telah memberikan suaranya sebagai persembahan, dan kini ia terikat selamanya dengan makhluk itu. Setelah Sri meninggal, arwahnya tidak pernah benar-benar meninggalkan desa. Suaranya masih tertahan di antara dunia ini dan dunia lain, memanggil siapapun yang berani mendekat. Malam demi malam, suara itu semakin jelas. Rahma mulai mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya, bayangan hitam yang melintas di jendela, dan suara nyanyian yang terdengar tepat di telinganya. Suara yang indah, namun membuat darahnya membeku. Rahma tak bisa lagi melawan panggilan itu. Seperti yang lainnya, ia terdorong oleh suara yang terus memanggilnya. Malam terakhirnya di desa, ia berjalan ke hutan, mengikuti suara yang kini semakin keras, semakin indah, dan semakin mengerikan. Sri tidak pernah pergi. Dia masih menunggu seseorang yang akan menggantikannya, seseorang yang akan mengakhiri perjanjiannya. Dan kini Rahma adalah bagian dari cerita itu. Berhati-hatilah, karena setiap nyanyian memiliki akhir yang tak terduga.